Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen diskusi ngobrol bentar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman job seeker, khususnya fresh graduate, terkait dengan kebingungan. Kak, CV ku udah ATS friendly, kemudian lampirannya udah bagus, pengalamanku udah banyak, tetapi kok responnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, dari beberapa yang nanya kayak gitu ya, teman-teman ya. Setelah aku coba cek, ternyata itu sama dengan ribuan dokumen yang sudah pernah aku review. Entah itu CV, entah itu portofolio. Yaitu apa? Teman-teman di sini pengen ngelakuin switch karir, tapi dokumen pendukungnya itu kurang bagus. Sehingga di sini aku jadi kepikiran nih untuk sharing sesuatu yang mungkin teman-teman di sini ada yang sudah familiar, ada yang belum. Apa itu? Nah, di sini aku kasih ilustrasi yang gampang ya. Namanya adalah transferable skill. Ada nggak nih teman-teman di sini yang baru pertama kali dengar istilah ini? Transferable skill ini apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah sesuatu yang penting banget teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang pengen switch karir atau barusan lulus ya, tapi pengen kerja di luar jurusannya, atau yang tadinya kerja jadi ini terus pengen jadi ini dan sejenisnya. Nah, yuk teman-teman kita diskusi bareng aja. Silahkan teman-teman dengarkan ini sampai selesai sambil teman-teman cek CV-nya, cek portofolionya, cek sosial medianya. Oke? Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman kalau mau belajar seputar karir, teman-teman tinggal cek di channel YouTubeku, buka bagian playlistnya. Di sini udah aku kelompokin biar lebih mudah. Video ini aku taruh di playlist yang judulnya FAQ seputar karir. Frequently Asked Questions seputar karir. Nggak ada di sini ya, nggak ada di gambar. Kurang di scroll bawah lagi. Nanti biar teman-teman bisa gampang belajarnya. Kalau lagi nyari info locker, bisa cek di channelku di tab komunitas. Di situ aku repost info locker yang aku peroleh dari teman-teman recruiter. Nah, teman-teman kita langsung masuk aja ya, teman-teman ya, yang berkaitan dengan transferable skills. Ini termasuk keresahan banyak job seeker, baik job seeker yang baru mau nyari kerja atau yang pengen nyari kerja lain. Jadi gini, teman-teman ya. Transferable skill itu intinya adalah suatu keterampilan yang teman-teman peroleh dari suatu pengalaman. Entah itu pengalaman kerja, magang, organisasi, kepanitiaan, atau pengalaman pribadi yang dilakukan secara mandiri yang berasal dari suatu pengalaman, tapi keterampilan tadi itu bisa diaplikasikan ke pekerjaan yang lain, ke pengalaman yang lain, kayak gitu. Jadi sifatnya tuh bisa ditransfer. Kan sering kali gini ya teman-teman ya. Pada saat kita melakukan sesuatu, pasti kan kita akan punya banyak keterampilan. Nah, sebagian keterampilan itu masih bisa loh digunakan untuk ke kehidupan selanjutnya atau ke pengalaman selanjutnya. Sebagian memang enggak kayak gitu. Nah, yang bisa digunakan itu yang disebut sebagai transferable skills, ya, keterampilan transferable. Nah, kenapa kok ini aku singgung ya dari ribuan CV, ribuan portofolio yang aku lihat bahwa teman-teman itu lupa yang berkaitan dengan transferable skill ini. Dasarnya dari sini, teman-teman. Dasar aku galaunya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang secara umum ya, orang tuh bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan kuliah atau pendidikan terakhirnya. Dan orang itu bisa switch-switch karir itu biasa saja kayak gitu. Tapi jangan sampai lupa transferable skills ini harus melekat teman-teman. Ya, ciri-cirinya kayak gimana sih teman-teman transferable skills itu? Ini ada tiga ciri-ciri simpel biar teman-teman itu gampang ingetnya. Pertama itu fleksibel. Jadi tadinya teman-teman punya skill itu gara-gara kerja di sini, terus teman-teman ke sini itu tetap masih bisa dipakai gitu. Bisa dari kerjaan satu ke kerjaan lain, bisa dari pendidikan satu ke kerjaan, bisa dari pendidikan satu ke pendidikan yang lain dan lain-lain. Sifatnya itu fleksibel. Yang kedua tuh sifatnya itu adalah mendasar gitu. Hal tersebut dibutuhkan oleh banyak jenis pekerjaan. Ada juga loh transferable skill itu yang dibutuhkan oleh semua pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah berasal dari berbagai sumber tadi. Skills itu bisa diperoleh dari pengalaman.
namanya pengalaman itu tidak melulu pengalaman kerja, ada volunteer atau sukarela, ada pendidikan, ada organisasi, perlombaan, magang, atau kehidupan sehari-harinya teman-teman dalam bersosialisasi kayak gitu. Nah, tiga hal ini adalah tiga hal ciri-ciri dari transferable skills. Nah, biar gampang ngebayanginnya kayak gini, teman-teman. Ya, ini aku cantumin dulu yang berkaitan dengan pentingnya transferable skills. Kenapa sih transferable skills ini penting? Gini, teman-teman. Selama belasan tahun ini aku review CV portofolio puluhan ribu orang ya yang ada di komunitasku ya. Tujuan utamanya tuh biasanya di sini nih. Ada tiga ini. Pertama adalah berpindah karir. Jadi teman-teman itu pengen switch karir misalkan. Atau mungkin pekerjaannya sama, tapi misalkan naik jabatan. Atau pindah daerah dari luar negeri ke Indonesia atau keluar dan lain-lain gitu ya. Atau yang kedua menonjol di pasar kerja. Dalam arti gini, pada saat teman-teman pengen pindah kerja, itu yang ngincer posisi itu tuh ada banyak banget tuh. Orang yang punya keterampilan itu tuh ada banyak tuh. Nah, transferable skills ini bisa membuat teman-teman itu lebih menonjol. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang kemarin. Nih loh, aku punya transferable skill ini. Kalian semua nggak punya kan? Aku punya loh dari pengalamanku yang sebelumnya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah bisa beradaptasi di pekerjaan yang baru. Kayak gitu. Pekerjaan yang baru ini bisa perusahaan baru, bisa posisi baru. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini tolong diingat teman-teman. Pastikan transferable skills selalu dihadirkan dalam proses rekrutmen kerja. Maksudnya gini, di CV pastikan transferable skills itu ditulis. Di portofolio ditulis. Teman-teman punya akun LinkedIn, pastikan ada transferable skill di situ. Teman-teman punya akun-akun untuk mencari kerja kayak job portal. Siapa yang punya Jobstreet, Glints, Deals dan sejenisnya? Pastikan pada saat teman-teman bikin akun transferable skills-nya tuh ditulis. Pada saat interview, pas ditanya, mengapa Anda ingin bekerja di sini? Apa kelebihan Anda? Apa yang membedakan Anda dari orang lain? Mengapa kami harus menerima Anda dan lain-lain? Transferable skills itu harus ditulis. Kayak gitu. Sampai menit ini, aku belum nunjukin kan transferable skills kayak gimana teman-teman. Tapi selalu diingat ya, jangan sampai transferable skills itu sama teman-teman itu nggak ditulis. Nah, seringkali, aku sebut di sini ya, seringkali teman-teman itu tanpa sadar nulis transferable skills di CV. Apa coba transferable skills yang paling sering ditulis di CV? Coba tebak isi kepalaku dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi transferable skills itu bisa technical skill, skill teknis, bisa soft skill. Oke. Nah, di sini aku mau ngasih contoh realnya dulu beberapa. Contoh pertama, teman-teman, transferable skill adalah kemampuan analisis data. Di sini aku ada studi kasus contohnya begini. Misalkan teman-teman itu pernah kerja jadi analis data keuangan di suatu perusahaan. Terus teman-teman pengen ngelamar kerja jadi digital marketing spesialis. Kalau kita cuma ngelihat dari judul profesinya, analis data keuangan, digital marketing spesialis, kayaknya nggak nyambung ya teman-teman ya. Tapi teman-teman di sini harus tahu jembatan antara dua ini itu salah satunya adalah kemampuan analisis datanya teman-teman itu. Sehingga pada saat teman-teman nulis di CV, pastikan teman-teman itu bisa menonjolkan kemampuan analisis data itu dalam suatu kalimat, dalam suatu kata atau frase. Contohnya, kemampuan menganalisis data penjualan dan pola konsumen. Membuat laporan tren menggunakan Excel misalkan. Menggunakan data untuk pengambilan keputusan strategi pemasaran. Kemampuan analisis data tadi, kan teman-teman pada saat jadi analis data keuangan perusahaan itu kan bisa tuh. Nah, pada saat teman-teman jadi digital marketing spesialis ngelamar di situ, pastikan ini ditonjolin. Nah, seringkali teman-teman di sini apa? Di CV cuma nulis software, Microsoft Excel. Boleh software itu ditulis, tapi kenapa kok nggak dijabarkan? Sekaligus menyusun ini, membuat laporan ini, menganalisis ini, menggunakan software ini, gitu-gitu. Terus pada saat teman-teman interview juga sama. Tidak dijelaskan. Teman-teman hanya menyebutkan. Contoh nih, teman-teman sarjana pada saat di interview
menyampaikan pada saat perkenalan diri biasanya. Saya mampu menggunakan software Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu. Kenapa nggak didetailkan lagi teman-teman? Excelnya tuh sampai level mana? Word-nya itu sampai level mana gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang jangan sampai teman-teman lupa. Karena kalau cuma mentioning doang, Word, Excel, PowerPoint, mohon maaf, jangankan lulusan sarjana. Zaman sekarang aku yakin banyak lulusan SD, lulusan SMP yang jago. Masih sekolah itu udah jago kalau cuma Word, Excel, PowerPoint. Tapi teman-teman begitu nulis membuat laporan tren gitu atau membuat laporan data penjualan dan pola konsumen menggunakan software ini. Itu kayaknya lulusan SD, lulusan SMP belum nyampe situ deh ilmunya. Kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai transferable skills gitu ya, teman-teman ya. Data analysis. Contoh yang lain, teman-teman. Di sini yang nomor 2 adalah kemampuan programming. Mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang bisa gitu. Kemampuan coding atau programming itu, misalkan teman-teman peroleh dari asal profesinya itu software developer. Terus habis itu teman-teman pengen ngelamar jadi product manager gitu. Kalau cuma lihat dari judulnya, ya nggak yang sama gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa menjelaskan bahwa nih loh kemampuan programming saya yang tadinya di software developer bisa saya gunakan di sini gitu. Kenapa? Ini saya paham loh Pak untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian mengetahui batasan teknis produk misalkan kayak gitu. Sehingga kalau ngomong sama tim engineer, product manager ngomong sama tim engineer, sama tim developer itu nyambung gitu. Hal-hal yang semacam ini teman-teman juga bisa lakukan. Contoh yang lain, paling simpel adalah graphic design. Teman-teman di sini aku yakin zaman sekarang udah jago graphic design, minimal pakai Canva itu bisa udah jago ya. Kayak gitu ya. Awalnya teman-teman punya profesi desain grafis, ya kan? Kemudian teman-teman ngelamar kerja jadi social media manager. Kalau ngebayangin kan desain grafis, oke, bikin desain. Social media manager atau konten kreator kayak gini. Kalau teman-teman masih belum paham jembatannya gitu, ya, atau transferable skillsnya, yaitu adalah kemampuan grafik desainnya teman-teman. Kemampuan menggunakan software-software desain untuk membuat konten gambar, konten video. Itulah yang teman-teman kuasai. Kemampuan untuk menyampaikan branding maupun menyampaikan suatu pesan secara visual dengan tujuan tertentu. Itu yang teman-teman kuasai di dua profesi ini. Itu adalah transferable skills juga. Ada lagi yang lain, misalkan teman-teman sales nih biasanya. Teman-teman menguasai software atau tool CRM gitu. Customer Relationship Management. Misalnya teman-teman sebelumnya jadi sales representatif, ya kan? Terus habis itu teman-teman ngelamar jadi seorang digital marketing spesialis. Apa jebatannya? Ya tool CRM, kayak gitu. Kenapa kok tool CRM bisa? Ya karena teman-teman udah terbiasa menggunakan itu. Untuk apa? Pengelolaan data pelanggan, gitu. Kemudian apalagi? Melihat peluang upselling atau cross selling biasanya kayak gitu, ya kan? Terus balik lagi, udah pernah pakai CRM, tadinya kan pakai data CRM itu kan untuk menjual nih, ya kan? Kalau marketing itu untuk strategi pemasaran, jadi memunculkan kebutuhan kepada calon-calon target audiens kita kayak gitu. Nah, kemampuan menggunakan CRM tools ini itu juga transferable skills. Terus yang lain, misalkan kemampuan presentasi, ini paling simpel sih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu udah kebiasa jadi seorang account eksekutif atau account manager gitu. Teman-teman terbiasa tuh ya ngubungin calon-calon klien, terus bikin janji ketemu penawaran pertama, bikin pitching kayak gitu. Teman-teman udah terbiasa nyiapin materi lah, presentasi lah, ngejelasin produk biar nanti bisa mengikuti alur dari funneling tadi, funneling sales funnel kayak gitu. Nah, kalau jadi akun eksekutif kan tadinya kan tujuannya buat jualan, menjual suatu produk. Teman-teman profesi barunya mau jadi public speaker atau trainer juga bisa. Dengan apa? Kemampuan presentasi tadi. Nah, nanti teman-teman menuliskannya di CV atau menyampaikannya secara lisan, tonjolinnya contohnya poin-poin 3 ini. Jadi teman-teman sudah terbiasa membuat presentasi yang bagus, yang menarik. Kemudian teman-teman di situ sudah terbiasa untuk menyampaikannya ke
orang baru ke banyak orang dengan cara yang mudah dipahami dan persuasif. Kemudian sudah terbiasa berinteraksi dengan audiens kayak gitu. Kemampuan presentasi ini termasuk transferable skills yang dari pengalaman sebelumnya teman-teman punya bisa dipakai untuk pengalaman selanjutnya kayak gitu. Nah, ini adalah 5 contoh nih teman-teman nih transferable skills. Apa cuma 5 ini yang namanya transferable skills? Enggak, ada banyak banget teman-teman. Ini di sini aku cuma nulis beberapa aja nih kayak gitu. Coba teman-teman bayangkan. Jadi pada saat teman-teman menyusun CV, teman-teman kan nulis tuh pengalamannya apa, entah kerja, pendidikan, magang. Teman-teman bayangkan pada saat saya menempuh pendidikan ini, saya menghasilkan skill apa? Lihat transkrip nilainya. Yang ada di balik transkrip nilai itulah yang teman-teman kuasai. Apalagi misalkan teman-teman yang kuliah nilainya A di situ. Jadi jangan sampai teman-teman itu, mohon maaf nih, kuliah jurusan A, B, C, D, tapi transferable skill yang ditulis di CV, mohon maaf, Word, Excel, PowerPoint, Canva, atau isinya cuma soft skill saja. Nama-nama mata kuliah teman-teman, turunan-turunannya, itu nggak di-mention. Jadi kita, ini aku pakai sudut pandang user ya, karena aku nggak pernah jadi HR, aku user. Di situ aku akan ngelihatnya sebagai, loh, teman-teman pendidikannya setinggi ini. Tapi kenapa yang ditonjolin itu Word, Excel, PowerPoint yang mohon maaf anak SMA juga bisa, anak SMP juga bisa gitu. Nama-nama mata kuliah teman-teman itu mana? Begitu pula teman-teman yang sudah pernah magang, yang sudah pernah kerja gitu. Pada saat teman-teman itu bekerja, pasti akan menghasilkan banyak skill. Kita cari pekerjaan yang simpel saja. Sering aku memberikan contoh, misalkan teman-teman kerja jadi petani. Pada saat teman-teman bertani selama 5 tahun, misalkan atau setahun aja deh, setahun. Skill apa? Khususnya skill teknis ya, yang teman-teman kuasai. Kemampuan untuk mengolah lahan, kemampuan untuk pembibitan tanaman, menanam, irigasi, pemupukan, pembasmian hama, terus apalagi panen. Itu kan adalah skill-skill teknis dari satu pengalaman, yaitu jadi petani, ya kan? Nah, sekarang teman-teman bayangkan, silahkan lihat CV-nya, lihat portofolionya. Teman-teman pernah ada di posisi apa? Oh, aku pernah menjadi mahasiswa ini. Nah, gara-gara jadi mahasiswa itu, punya skill apa? Lihat transkripnya. Jangan sampai skill-skill transferable ini teman-teman gagal transfer yang harusnya ditransfer. Nih loh, dari pendidikan saya udah belajar ini secara teori. Ini bisa saya pakai loh Pak di industri. Itu teman-teman lupa tulis di CV. Biasanya kalau lupa ditulis di CV, nanti akan lupa ditulis di job portal, akan lupa ditulis di LinkedIn. Interview pun juga sama. Aku pernah interview banyak orang yang pada saat ditanya apa kelebihanmu dibandingkan kandidat lain gitu. Jawabnya tadi, saya bisa mengoperasikan software Word, Excel, PowerPoint. Bukan saya salah, tapi kenapa kok teman-teman punya pengalaman yang luar biasa, itu nggak dijabarkan. Misalkan saya bisa membuat laporan ini, menyusun ini menggunakan Microsoft Excel. Saya mampu menggunakan Microsoft Word untuk pembuatan laporan ini, dokumen ini. Semacam itu. Halnya sama, nulisnya beda. Yang satunya transferable, yang satu non transferable gitu. Jadi teman-teman di sini coba bayangkan deh. Setiap pengalaman pasti menghasilkan banyak skill dan sebagian skill tersebut sifatnya itu transferable alias dapat digunakan untuk pekerjaan atau peran teman-teman selanjutnya. Pastikan itu tertulis dengan baik di CV, di portofolio, di job portal, di LinkedIn, di sosial media, di saat interview maupun nanti pada saat bekerja gitu. Karena ini merupakan privilege-nya teman-teman. Kayak gitu. Oke, paham ya di sini ya terkait dengan transferable skills. Jadi silahkan teman-teman cek dokumennya masing-masing. Jangan sampai teman-teman itu lupa untuk menonjolkan ini karena ini sangat penting. Karena beberapa profesi kalau kita cuma melihat dari judul profesinya, loh, kamu kenapa ngelamar jadi ini? Kan kamu nggak pernah punya pengalaman jadi ini. Itu pertanyaan di level HR tuh yang paling sering ditanya. Loh, kamu kan nggak punya pengalaman jadi ini. Kenapa kok kamu mau kayak begini? Nah, itu teman-teman jadi gagal menjelaskan secara menarik. Kenapa? Karena dari awal teman-teman nggak sadar soal transferable skill ini biasanya. Kayak gitu. Nah, semoga nanti dengan nonton video ini teman-teman jadi lebih paham. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh hubungin aku lewat sosmed-sosmedku yang ada di sini.
Kira-kira hal umum apa nih seputar karir yang teman-teman pengen diskusikan? Boleh Kak coba bahas soal ini gitu. Nanti aku akan coba bahas lebih banyak. Kalau aku pribadi itu sudut pandangnya sudut pandang user ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan yang hubungannya sama HR, nanti aku akan coba menyesuaikan. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.